Ana wong trima wasti iwang pancati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita seram, cerita mistis. Dan ini tentang pendakian lagi, pendakian horor yang ditulis oleh akun Twitter bernama @wahyu_ariantn_ yang judulnya Teror dan Kualat di Gunung Ungaran. Saya harap kalian mendengarkan cerita ini sampai selesai supaya kalian yang suka mendaki biar mendapatkan pelajaran yang penting nanti ketika suatu saat kita atau kalian mendaki. Oke, langsung saja ke ceritanya. Jadi kala itu bulan Mei 2014. Saya yang baru saja lulus SMK ingin dan berencana mendaki gunung di Ungaran. Saya mendaki bareng 7 kawan saya. Mereka adalah Ali, Anissa, Dewi, Putri, Hanif, Andre, dan Tia. Kami berangkat dari Kabupaten Pati. Singkat cerita, hari yang kami tentukan akhirnya datang. Kami berangkat hari Sabtu pagi dari rumah Anissa dan kami semua berkumpul di situ. Kami berangkat membawa motor dengan formasi saling berboncengan. Saat itu kami berangkat dengan alat seadanya. Saya yang memakai sepatu Converse dan pakai hoodie biasa, dan Andre malah membawa gitar untuk dibawa ke puncak. Tak seorang pun dari kami yang membawa sleeping bag, dan kami hanya bermodal jaket, celana panjang, dan sarung. Tenda yang kami bawa pun bukan tenda dom seperti sekarang. Tenda yang kami bawa adalah tenda pramuka yang membutuhkan tongkat dan tali ketika harus mendirikannya. Alas tenda pun kami menggunakan tikar gulung atau tikar rumahan, bukan matras pada umumnya orang yang mendaki. Saat itu peralatan kami masih serba terbatas dan pengetahuan mengenai dunia pendakian juga masih minim karena kami masih sangat awam dalam dunia pendakian dan baru kedua kali ini kami mendaki gunung. Kami berangkat pagi-pagi pukul 7. Singkat cerita, selepas azan zuhur kami tiba di base camp pendakian Gunung Ungaran via Mawar. Di tahun 2014, basecamp Mawar masih belum seperti sekarang. Dulu basecampnya kecil dan belum ada kapeling-kapeling tenda buat camping seperti sekarang. Kami bergegas packing dan menyiapkan segala peralatan yang kami perlukan. Oh iya, saat itu kami tidak ada yang membawa carrier, jadi tas yang kami bawa ya tas ransel sekolah. Bisa dikatakan saat itu kami mendaki tanpa pengetahuan dan modal nekat sampai ke Ungaran. Saat kami packing, salah satu kawan saya, Anissa, mengeluh ingin muntah. Sepertinya ia mabuk akibat perjalanan jauh. Saat itu saya memberinya tolak angin agar badannya enakan dan menyuruhnya istirahat sebelum nanti memulai pendakian. Selepas packing, kami mengurus simaksi pendakian. Saat itu kalau tidak salah biayanya 5.000 setiap orang. Selesai mengurus simaksi, kami berdoa bersama sebelum akhirnya memulai pendakian. Saat kami naik keadaannya sepi pendaki, jadi kami bisa leluasa menikmati suasana di sepanjang jalur pendakian. Jalur menuju pos 1 masih terbuka dan agak landai. Hingga kurang lebih 50 menit perjalanan kami tiba di pos 1. Kami istirahat sebentar karena banyak yang mengeluh lelah. Setelah sedikit minum, kami melanjutkan perjalanan. Setelah pos 1, jalur sudah mulai masuk area hutan. Di tengah jalan kami menemui aliran sungai, pertanda jika kami sudah setengah jalan menuju pos 2.
Aliran sungai ini membelah jalur pendakian. Saat itu kami dibantu dengan jembatan yang dibuat pengelola dari bambu yang dianyam. Hingga kurang lebih 60 menit kami berjalan, kami tiba di pos 2. Pos 2 ini letaknya sudah di dalam hutan. Jadi pos 2 ini tempatnya enak, adem, rimbun, enak buat ketika dibuat untuk istirahat. Kami kembali istirahat agak lama di sana karena Anissa mengeluh badannya tidak enak. Belum lama kami di pos 2, tiba-tiba turun hujan. Padahal dari base camp cuaca cerah dan tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Setelah Anissa sedikit enakan, kami melanjutkan perjalanan dengan mengenakan jas hujan. Jalur pendakian menuju pos selanjutnya seketika berubah menjadi sungai kecil yang dialiri air. Jalur pos 2 ke pos 3 kami lewati dengan ditemani hujan, dan kurang lebih 60 menit kami berjalan, kami tiba di pos 3. Pos 3 ini dikenal juga dengan pos kolam renang. Saat itu kolam renang dalam keadaan sepi, entah sudah tidak dipakai lagi atau memang sedang sepi. Air di dalam kolamnya keruh, ditambah saat itu tidak ada pendaki lain di sana, menambah kesan seram saat kami singgah di pos kolam tersebut. Kami tidak berlama-lama di sana karena Anissa yang sejak tadi tidak enak badan malah banyak melamun saat di kolam renang. Kami akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan. Saat itu kami berencana singgah ke desa terakhir di Gunung Ungaran, yakni Desa Promasan, desa yang terletak di bawah puncak Ungaran. Dari pos 3 jalur sudah terbuka. Dari sini kami disuguhkan luasnya kebun kopi. Agak lama kami berjalan, kami tiba di perempatan. Kalau ke kiri ke arah puncak dan kalau lurus ke arah Desa Promasan. Dan kami memutuskan lurus karena kami ingin ke Desa Promasan terlebih dahulu. Dari perempatan kami disambut kebun teh yang terhampar luas. Saat itu kami baru pertama kali melihat kebun teh, jadi bayangkan saja betapa bahagianya kami. Setibanya kami di Desa Promasan, kami mampir ke warung di sana, dan kami disambut pemilik warung dengan hangat. Kami makan dan sedikit menghangatkan badan di dapur warung itu karena dapurnya masih dapur zaman dulu yang masih pakai kayu bakar. Dan sore jam 4 kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Ungaran. Pada saat itu yang kami pikirkan adalah kalau muncak ya langsung terus muncak dan ngecamp di atas puncak. Jadi kami jalan ke arah perempatan awal tadi. Kami belok kanan hingga tak jauh dari sana kami masuk kembali ke area hutan. Pendakian yang sebenarnya dimulai dari sini. Trek sangat terjal dan trek dipenuhi batu-batu yang membuat kami sulit melangkah. Saat sedang melewati terjalnya trek, tiba-tiba Anissa mengeluh berat di badannya. "Badanku berat banget sih," ucap Anissa. Kawan saya, Ali, yang di belakangnya pun langsung inisiatif membawa tas Anissa dan kami terus melanjutkan perjalanan. Anehnya, lagi-lagi Anissa terus mengeluh dan sering berhenti dengan alasan yang sama, yakni badannya terasa berat. Kami yang tidak berpikiran aneh-aneh hanya berhenti beristirahat agar badan Anissa enakan sedikit. Dan saat sudah agak lama berhenti, kami melanjutkan perjalanan lagi. Dan setelah ini keanehan datang satu persatu. Singkat cerita, saat saya jalan di paling belakang, saya bertemu dengan bapak-bapak setengah tua yang sedang istirahat di tepi jalur. Dia mengenakan pakaian orang desa zaman dulu dengan bekas-bekas tanah di pakaian yang dipakai. Dan refleks saya mengucapkan, "Permisi Pak, numpang lewat." Ucap saya sewajarnya menghormati orang tua. Saat sedikit melewati bapak itu, saya dipanggil. "Le, mau kemana gelap-gelap gini?" tanya bapak tadi. "Mau ke puncak Pak," jawabku. "Hati-hati ya Le, temanmu semua dijaga, terutama yang gak enak badannya itu," ucap bapak itu lagi. Saya saat itu bingung, kok bapak ini tahu ada satu kawan saya, Anissa, yang gak enak badan, padahal kami baru ketemu di sini, dan Anissa mungkin tidak tahu keberadaan bapak ini. Lalu aku menjawab,
Iya Pak, terima kasih. Bapak mau kemana? Bapak mau pulang, Le. Bapak rumahnya di bawah dekat kebun sana, jawab bapak itu. Ya sudah, Bapak pulang dulu ya. Jangan lupa pesan Bapak, seru bapak itu. Saya yang mendengarnya hanya mengangguk dan mempersilahkan bapaknya untuk turun pulang. Dari kejauhan terdengar teriakan kawan saya di atas. "Yuh, kamu ngapain di situ?" "Oh iya, tunggu," jawabku. Saya yang masih menyimpan tanya kembali melanjutkan perjalanan menyusul kawan saya. Dan 30 menit berjalan, akhirnya kami tiba di puncak Ungaran. Saat kami sampai, keadaan puncak sepi sekali. Dan hanya ada rombongan kami karena memang kami sampai selepas maghrib. Setibanya di puncak, kami langsung mendirikan tenda tidak jauh dari tugu puncak Ungaran. Lalu kami masak dengan kompor spiritus dan parafin yang kami bawa. Benar-benar alat kami yang dulu itu masih seadanya. Sementara yang lain istirahat menikmati malam, aku memperhatikan Anissa. "Itu Anissa kenapa ngelamun terus?" tanyaku. Saat menyadari Anissa yang bertingkah aneh, beberapa kawan perempuan saya menghampirinya dan menemani. Anissa sedari tadi melamun melihat ke arah belantara, arah ke jalur Gedung Songo. Sa, ucap kawan perempuan saya yang menghampiri Anissa sambil menepuk pundaknya. Anissa hanya diam dan tetap melamun melihat ke arah belantara sana. Setelah berkali-kali mencoba menyadarkan, akhirnya Anissa sadar dan menjawab sautan kami dengan nada lemas. "Kenapa, Sa? Kamu lihat apa?" tanya Dewi, salah satu kawan perempuan saya. "Tadi ada nenek-nenek di situ. Aku diajak pergi ikut sama nenek-nenek itu, tapi aku nolak," jawab Anissa sambil nunjuk ke arah tugu. Semua kawanku yang mendengar jawaban Anissa diam dan saling tatap. Siapa yang dilihat Anissa? Kami tidak melihat siapapun di sini. Lalu Ali mengecek ke arah yang dimaksud Anissa, tapi Ali tidak melihat seorang pun di sana. Keadaan mulai tegang dan mencekam. Kawan-kawan perempuan saya terus menemani Anissa di dalam tenda dan sambil terus mengajaknya bicara. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami bersiap untuk tidur. Kami tidur hanya berselimut sarung dan selimut kain yang kami bawa. Kami semua tidur dan tidak terjadi apa-apa. Hingga sepertinya jam 2 malam, Anissa bangun dan keluar tenda. Dan Tia yang tidur di sampingnya menyadari kalau Anissa bangun. Dia pun ikut bangun dan mengikuti Anissa. "Mau kemana, Sa?" tanya Tia. "Mau ke sana. Di sana ada yang manggil aku," jawab Anissa. Tia yang menyadari kalau Anissa kumat lagi akhirnya membangunkan kami semua. Saya, Ali, dan Dewi langsung menghampirinya dan Tia menjelaskan apa yang sedang terjadi. "Sudah masuk tenda aja, di situ nggak ada apa-apa," ucapku. "Enggak, itu loh ada nenek-nenek yang manggil aku di situ," Anissa menjawab dengan tetap ngeyel jika ada yang memanggilnya dari arah belakang tugu puncak. Akhirnya Anissa mau dan nurut diajak kembali ke dalam tenda. Di dalam tenda Anissa diberi minuman hangat dan diberi minyak angin agar badannya tetap segar. Setelah Anissa normal, kami tidur lagi. Baru 1 jam tidur, kami semua terbangun karena suara tangisan Anissa. Anissa menangis sambil mengatakan, "Jangan bawa aku mau pulang." Dia mengatakan itu berkali-kali. Kami semua berusaha membangunkannya dan menyadarkannya. Berkali-kali kami membangunkan, tapi Anissa belum bangun juga dari tidurnya. "Gimana ini?" tanya Dewi. "Ya udah, semua baca doa ayat kursi dan baca sholawat aja," seru Hanif kepada kami semua. Kami mulai membaca dan perlahan Anissa bangun dan sadar. Saya dan Ali memberinya air hangat yang sebelumnya sudah kami buat. Saat itu Anissa masih sedikit menangis dan mengatakan jika dirinya takut. Kami berusaha terus mengajaknya bicara agar Anissa tetap sadar hingga akhirnya azan subuh berkumandang. Kami langsung bergegas untuk sholat subuh berjemaah. Dan setelah sholat keadaan sudah kembali normal.
Anissa sudah tidak lagi bertingkah aneh. Paginya kami masak, foto-foto, dan saling bercanda. Tidak seorang pun dari kami yang mengungkit masalah tentang apa yang terjadi semalam. Anissa pun juga terlihat sehat dan sudah bisa bercanda dengan yang lainnya. Dan singkat cerita, kami turun dan tiba di sungai di antara pos 2 dan pos 1. Sebelum sampai sini, yang laki-laki sudah sepakat mau mandi di sungai itu karena saat berangkat kami tergoda melihat sungainya yang terlihat segar. Dan setibanya di sungai itu, kami menepi di bebatuan di tepi sungai itu. Saya, Ali, Andre, dan Hanif langsung bersiap untuk mandi. Kami yang laki-laki sedikit naik mencari lokasi kami mandi agar tidak terlihat oleh anak-anak perempuan. Akhirnya kami sampai di aliran sungai yang agak luas dan ada air terjun kecil di sana. Dan tanpa pikir panjang kami semua mandi di situ. "Seger cuy," ucap Andre. "Iya nih, seger banget," tambah Ali. Memang benar-benar seger air di sana. Mandi sambil minum air pun juga kayaknya bisa karena saking segernya air di sana. Kami mandi, membersihkan badan, gosok gigi, semuanya hingga bersih. Dan kurang lebih 40 menit kami kembali ke kawan-kawan kami yang perempuan. Saya melihat yang perempuan hanya beristirahat dan sebagian ada yang mainan air di sana. "Lama banget," ucap Putri saat itu sedikit sebal. "Maaf, soalnya seger banget airnya di sana," jawab Hanif. Setelah kami semua bersiap, kami melanjutkan perjalanan turun melewati pos 1 hingga tiba di base camp kurang lebih pukul 11. Sampai base camp kami istirahat, bersih-bersih dan sholat duhur berjemaah. Saat semua sudah siap, pukul 1 siang kami mulai melanjutkan perjalanan pulang. Keanehan datang satu persatu saat kami pulang. Belum jauh dari base camp, kami terhenti karena Hanif merasa kehilangan dompetnya. Ia cari di semua pakaian yang ia kenakan dan di dalam tas juga tidak ada. Padahal saya masih ingat betul, sebelum jalan tadi Hanif masih mengeluarkan dompetnya. Misalkan jatuh di jalan pun seharusnya saya tahu karena posisi saya berada di belakang kendaraannya. Hanif bingung karena semua kartu pentingnya juga ikut hilang. Setelah lama agak mencari dan tetap tidak ketemu, akhirnya Hanif mengikhlaskan dan meminta kami langsung melanjutkan perjalanan pulang. Saat tiba di Semarang, ban motor Ali tiba-tiba meletus, padahal sebelum berangkat ke Semarang, ban motornya baru saja diganti. Peristiwa itu sempat membuat kami berpikiran yang tidak-tidak. Setelah ban motor Ali diganti, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saat sampai Demak, tanpa disangka gantian motor saya yang mogok. Entah mati kenapa. Padahal sebelum berangkat saya sudah cek dan servis untuk persiapan perjalanan, tapi kenapa sekarang mogok? Terpaksa kami semua lagi-lagi berhenti mencari bengkel terdekat. Kami sempat bingung bengkel mana yang buka malam hari, namun agak lama kami mencari. Akhirnya kami menemukan bengkel di salah satu desa di dekat jalan. Singkat cerita, setelah beres kami kembali melanjutkan perjalanan. Sampai di Kudus, tak jauh dari jembatan Selamat Datang, gantian motor Andre yang mati. Setelah dicek ternyata bensinnya yang habis. Padahal saat kami baru masuk di Kabupaten Demak, kami semua mengisi bensin termasuk motor Andre. Saat itu semua motor diisi penuh. Tapi kenapa belum jauh berjalan kok motor Andre kehabisan bensin? Lalu Hanif inisiatif untuk mengecek mesin motor Andre, barangkali bensinnya bocor dari situ. Tapi ternyata tidak, semuanya normal. Untungnya tak jauh dari situ ada pom bensin, jadi tidak lama kami mencari. Saat semua sudah normal, kami semua langsung melanjutkan perjalanan pulang. Jam 8 malam kami tiba di rumah Anissa, tempat kami berkumpul saat berangkat. Kami menceritakan apa yang terjadi dengan Anissa saat mendaki semalam. Usut punya usut, ternyata Anissa mempunyai bawaan atau semacam jimat yang diberi oleh orang tuanya untuk menjaga Anissa dari gangguan semacam itu. Dari situ kami semua berpikir kalau kejadian semalam pasti ada sangkut pautnya dengan jimat yang dibawa Anissa.
Terlepas dari semua itu, alhamdulillah kami selamat tiba di rumah kami masing-masing. Dan sesampainya di rumah, saya bersih-bersih dan cerita dengan bapak saya soal kejadian yang menimpa kami saat perjalanan pulang ke rumah. Kejadian yang menimpa kami satu persatu. Emangnya kalian ngelakuin apa waktu turun gunung? Kalian ngambil apa di sana? Tanya bapak saya. Saya diam dan berpikir. Kami nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Kami juga nggak ngambil apapun. Cuma waktu turun gunung, kami yang laki-laki sempat mandi di sungai di dekat jalur pendakian. Jawab saya. Nah itu, bisa jadi itu sebabnya kalian waktu pulang mendapat musibah. Jawab bapak saya. Kalian mengotori sungai itu, air itu kan mengalir ke bawah untuk menghidupi orang-orang di bawah. Kalian permisi nggak waktu mandi di situ? Tanya bapak saya lagi. Enggak, Pak. Kami langsung mandi saat sampai di sana, jawab saya. Nah, lain kali jangan diulangi. Kalian kalau mendaki jangan meninggalkan apapun dan jangan mengotori apapun. Beri salam atau permisi saat datang ke tempat baru dan jangan diulangi, ucap bapak saya menasehati. Dari sini saya berpikir dan mulai menghubungi semua kawan saya. Saya meminta mereka untuk minta maaf dalam hati mereka masing-masing karena telah berbuat seenak saja saat di gunung, entah itu naik ataupun waktu turun gunung. Selesai. Pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan ini adalah sebisa mungkin kita harus menjaga sopan santun, karena itu adalah hal yang utama saat kita bepergian. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Gunung ibarat rumah dan kita pendaki adalah tamu, jadi selayaknya tamu, sopan adalah hal yang paling utama. Sekian untuk cerita malam ini, semoga terhibur. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat malam.